ini sama dengan Jakarta, termasuk kehidupan sosial juga sama dengan Jakarta, sama dengan Jabodetabek. Tapi memang ada yang menarik tadi dalam pembahasan yang disampaikan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dari Bupati, dari Wali Kota, dari Polres, bagaimana harapan kita ini PSBB Banten, PSBB Tangerang ini harus lebih efektif. Karena tadi kita melihat TV One dan beberapa media lainnya, dan juga berikan informasi dari Pak dan di Pak Kapolres di wilayah Tangerang, lakukan checkpoint, memang belum terjadi efektivitas. Masih banyak orang kerumun, masih orang-orang tidak pakai masker, ada juga pakai masker tadi tidak melakukan social distancing, bagi jarak nggak ada, di stasiun penuh, di halte penuh, dan di beberapa lokasi berdasarkan penglihatan, berdasarkan fakta dan berdasarkan hasil cek aparat kita yang ada di bawah itu mengatakan bahwa ini belum terbangun kesadaran. Oleh itu tadi saya bilang menelisik dari informasi, kita coba dengan satu konstruksi berkembang, apakah pakai sanksi atau tidak. Nah ini yang tadi kita sudah mulai pembahasan, yang kita ingin ada kedalaman di dalam PSBB kali ini, Pergub kali ini, yang akan nanti juga diikuti dengan SK Wali Kota dan Bupati. Kita bilang bahwa besok paling tidak sudah bisa kita agendakan, sudah mulai kita bahas secara tajam. Kita berharap tadi sepakat Rabu, Kamis atau Kamis Jumat sudah disosialisasikan. Tank malam Sabtu itu kita sudah nyatakan bahwa PSBB di Tangerang ini berlaku. Terus juga tadi berkembang mengenai persoalan industri. Catatan kita yang coba saya rekam dengan laporan dari Dinas Tenaga Kerja, sudah ada 950-an industri yang merumahkan. Ya. Bahkan ada beberapa catatan kita, ada industri yang sudah mem-PHK. Nah, kepada 3 kota tadi, kepada 3 daerah, kita berharap bahwa juga dilengkapi dengan catatan rekaman data berapa industri yang memang sudah merumahkan dan juga sudah mem-PHK. Ini juga menjadi penting, menjadi catatan di sini. Berikut juga apa yang harus kita berlakukan pada dunia industri. Saya masih menunggu pendapat pandangan dari kota, kabupaten. Lalu bagaimana nanti sanksi dan sebagainya. Tapi yang jelas industri yang sifat strategis ini tentunya mendapat pengecualian. Nah, kita juga akan melihat apakah versi yang ada, Pergub yang ada di Jakarta juga akan sama dengan versi kita. Nah, ini tentunya kita akan lihat juga perbedaan. Bahwa Banten itu, khususnya Tangerang itu kota industri. Industri berat, besar itu ada di Banten. Nah, hari ini memang kita akan juga konsultasi, akan minta Dinas Perindustrian kita untuk melakukan konsultasi dengan kementerian. Mana yang dianggap industri strategis, mana yang dianggap institusi memang sebagai investasi dari mana institusi yang kaitan dengan produk-produk kesehatan dan sebagainya. Ini yang memang lagi kita pilih dan kita minta informasi lebih lengkap dari Dinas Tenaga Kerja maupun dari Dinas Perindustrian. Yang berkaitan dengan masalah perlindungan sosial atas social safety net, masing-masing daerah sudah mempersiapkan, walaupun saya tidak sebut anggaran di sini. Tapi memang tadi perintah saya, kesepakatan juga agar lakukan validasi data, agar jelas tadi siapa yang berhak, siapa yang memang bisa dikategorikan terdampak.
Ada persoalan bahwa ada orang Jakarta tinggal di sini KTP Jakarta. Apakah juga diberikan? Tadi sepakat bahwa siapapun diberikan ajas domisili. Ketika dia tinggal di Tangerang, ya apalagi juga bekerja di Tangerang, tentunya menjadi pertimbangan kita untuk diberikan. Tadi gua hadir kejaksaan memberikan saran-saran yang memulai dari sarannya adalah agar data harus objektif dan sampai nanti bantuan sosial ini jatuh kepada orang-orang yang tidak berhak. Lalu seberapa besar yang dari provinsi, kita sementara memang sama dengan Gubernur Jawa Barat. Tapi tadi juga berkembang bahwa tidak hanya provinsi, kota kabupaten, juga kalau nggak salah Gubernur Jakarta juga akan membantu Jabodetabek, sampai Kementerian Kesehatan. Ini saya kira hal yang bisa saya sampaikan, jawab dari pertanyaan saudara. Terima kasih. Pak, untuk wilayahnya di Banten di mana saja nanti Pak? Ya masuk Tangerang Raya itu. Hari itu masuk zona merah. Mana? Kota Tangerang, Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Itu memang sudah masuk ke epicentrum. Sama dengan Jakarta. Baik dari ketajaman, kecepatan, berkembang biaknya, penjalarannya, juga kompleksitas masyarakatnya, yang sumber pertama juga bukan di kampung, ada di perumahan-perumahan. Dan oleh itu kota dan kabupaten sudah membentuk kelurahan siaga dan desa siaga. Sudah ada satgasnya, dan nanti bisa kita gerakkan, mereka melakukan karantina secara mandiri, termasuk juga berikan perhatian, perlindungan pada masyarakat yang terdampak. Ini memang ramai-ramai ini, sudah. Kota. Apakah ada hal-hal khusus Pak yang harus dipersiapkan Pak dalam menghadapi PSBB ini Pak? Saya belum tahu kalau hal-hal khusus sih. Tapi kan ini sudah SOP standar sudah ada memang. Jadi apa ini pertimbangan kita SOP? Karena kan kita ditanya nanti oleh kementerian bahwa apa syaratnya, kesiapan kesehatan misalnya, bidang kesehatan. Kita dengan Jakarta sudah ada semacam kerjasama. Boleh warga Jabodetabek, warga Tangerang Raya ini memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di Jakarta, atau sebaliknya. Nah kalau dari sisi ini kita memenuhi syarat fasilitas kesehatan sudah memadai. Dari soal ekonomi sembako kan nggak ada larangan untuk saling, bahkan sudah ada rilis dari kepolisian mengawal, tidak boleh memboikot dan lain sebagainya. Terbuka, Jakarta kita terbuka. Terus berikutnya yang kaitan dengan beban, saya kira sama Jakarta dan kita. Cuma memang tadi yang dikritisi bahwa masih terjadi PSBB diberlakukan di Jakarta, masih terjadi penumpukan. Nah ini yang lagi kita coba kritisi di dalam pergub ini, bagaimana caranya agar tidak lagi jadi penumpukan. Apakah dengan, kalau soal instruksi masker pakai mereka, tapi mereka membangun social distancing ini memang perlu ada penegasan-penegasan. Apakah memang ada sanksi di dalam peraturan itu? Ya, pergub itu muat tentang sanksi atau tidak? Ini yang masih dibahas oleh Biro Hukum kita dengan konsultasi ke beberapa ahli hukum, termasuk konsolidasi dengan kota kabupaten. Pak Bu, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, tadi kan berlakunya tanggal 18 maupun alasannya kenapa dan dalam waktu senggang kita 4 hari ini apa aja yang dilakukan oleh? Tadi kita sudah ada table time-nya, kita sudah buat. Hari ini, besok kita mematangkan pergub, finalisasi pergub yang kita pikirkan sampai dengan Selasa sore. Ini hari Senin, Selasa sore atau Selasa malam kita pertajam. Ya pada dasarnya sebenarnya kita tidak lebih coba mempelajari pergub DKI, pergub Jabar. Ada nggak karakteristik tertentu yang ada di Banten ini, di Tangerang ini, yang coba kita tampilkan? Nah itu nanti kita harus mengakomodasi pendapat-pendapat dari kota dan kabupaten, termasuk juga keamanan kan.
Nah, setelah itu finalisasi besok malam. Nah, kita minta waktu 2 hari itu bisa digunakan untuk sosialisasi.